Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini sesuai dengan perintah Majelis Hakim, kita melaksanakan proses mediasi dalam perkara gugatan perceraian antara saudari penggugat dan saudara tergugat. Saya melakukan mediator ini ditunjuk untuk pengadilan bersifat netral ya, tidak memihak dan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap hasil perkara ini. Tugas saya adalah membantu para pihak mencari kemungkinan penyelesaian terbaik. Perlu saya jelaskan bahwa yang pertama, mediasi ini bersifat tertutup ya dan rahasia. Semua pernyataan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak ya, kalian berdua. Apakah saudari penggugat dan saudara tergugat memahami dan bersedia mengikuti proses mediasi ini dengan itikat baik? Bersedia ya, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa tata tertib selama mediasi berlangsung. Yang pertama, tidak diperkenankan memotong pembicaraan, kemudian tidak menggunakan kata-kata kasar atau ancaman. Semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk berbicara. Apabila evaluasi meningkat, saya akan menghentikan semua mediasi. Apakah disepakati? Sepakat ya? Oke. Kemudian saudari penggugat, silakan sampaikan secara lengkap latar belakang dan alasan gugatan saudari. Terima kasih sebelumnya. Saya menikah dengan tergugat pada tahun 2018. Pada awal pernikahan, hubungan kami berjalan dengan baik. Namun sejak tahun kedua, tergugat mulai menunjukkan sikap temperamental. Kekerasan pertama terjadi saat kami bertengkar masalah ekonomi. Saya didorong hingga jatuh. Setelah itu, kekerasan semakin sering terjadi, berupa pemukulan, menyebak rambut, membentak, hingga menghina, mengancam akan menceraikan saya tanpa nafkah. Saya hidup dalam ketakutan, bahkan untuk berbicara pun saya merasa tertekan. Saya sering menangis sendiri dan mengalami trauma psikologis. Apakah kekerasan tersebut disertai saksi atau bukti? Ya, keluarga saya pernah melihat bekas luka. Saya juga memiliki rekam medis dan foto. Apakah saudari pernah meninggalkan rumah karena kekerasan tersebut? Betul, beberapa kali saya pulang ke rumah orang tua saya karena demi keselamatan saya juga. Saudara tergugat, silakan menyampaikan tanggapan Anda. Saya mengakui saya pernah emosi dan melakukan kekerasan, namun saya tidak berniat menyakiti istri saya. Saat itu saya berada di bawah tekanan emosi dan pekerjaan. Saya menyesal dan sangat ingin berubah. Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga dan membesarkan anak kami bersama. Oke. Saudara tergugat, apakah Anda menyadari bahwa kekerasan fisik dan verbal termasuk tindak pidana KDRT? Saya menyadarinya, Bu. Oke. Apakah selama ini saudara pernah mengikuti konseling atau mencari bantuan profesional? Sebelumnya belum pernah. Oke. Anda punya anak ya? Oke. Baiklah. Dari perkawinan ini terdapat anak, ada berapa anaknya? Ada satu. Dia usia 5 tahun. Apakah pernah anak menyaksikan kekerasan? Nah, saya sering menangis ketakutan. Ya. Saudara tergugat, apakah saudara menyadari dampak psikologis kekerasan terhadap anak itu? Saya menyadarinya, Bu, dan saat ini saya sangat menyesal. Saya tidak ingin anak saya tumbuh dalam kondisi seperti itu. Oke. Apakah terdapat apa bersama yang perlu dibahas kira-kira ya? Kita ada rumah sama kendaraan. Oke. Ada kesediaan membagi harta secara adil tanpa konflik? Saya bersedia mengikuti putusan pengadilan, Bu. Oke. Ini saya tanya dulu kepada penggugat ya. Saudara penggugat, apakah saudara merasa tidak aman untuk rujuk? Sangat aman sih, Bu. Terus ini takut kekerasan terulang tidak? Untuk kekerasan memang sangat saya takuti untuk terulang. Ini betul ya. Apakah keputusan cerai ini untuk dipertimbangkan secara matang? Sudah boleh bersama saya dan anak saya.
kemudian tergugat ini. Saudara siap menerima penceraian ini jika penggugat tetap pada pendiriannya. Dengan sangat berat hati saya akan menerimanya, Bu. Baik, tolong dipikirkan lagi ya. Sudah dipikirkan matang-matang. Setelah melakukan pertemuan, saya melihat bahwa penggugat telah mengambil keputusan secara mantap ya, penggugat, dan berdasarkan alasan keselamatan sebagai mediator saya tetap menawarkan rujuk dengan syarat perlindungan hukum, konseling wajib, namun keputusan tetap pada penggugat ya. Ya, saya udah pada keputusan untuk bercerai. Tetap bercerai juga. Oh. Tidak dipikirkan lebih lanjut, tetap ingin bercerai. Oke, berdasarkan seluruh proses mediasi tidak tercapai kesepakatan rujuk ya kalau begitu. Kekerasan terus berulang, betul? Penggugat mengalami trauma dan ketakutan, betul ya? Maka mediasi ini dinyatakan tidak berhasil dan akan saya laporkan kepada majelis hakim untuk dilanjutkan ke persidangan. Saya menghimbau kepada kedua pihak untuk menjaga ketertiban selama proses hukum, mengutamakan kepentingan anak ya, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Terima kasih atas kerjasama saudara penggugat dan tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudari Andi. Silakan.